Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sebelum sesi kita mulai di sesi tausiah malam hari ini, mari kita bersama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga malam hari ini Allah berkenan membuka pintu pikiran kita, membuka hati kita sehingga apa yang kita pelajari di kesempatan malam hari ini diberikan pemahaman oleh Allah, dan yang kedua kita bisa amalkan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Biridha'illah wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan ucapan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini bareng-bareng kita niatkan kita kumpul di sini dalam rangka merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang ujung-ujungnya bagaimana kita membangun kecintaan, membangun rasa sayang kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita wujudkan setiap hari. Nah, kenapa demikian dan apa langkahnya, apa yang bisa kita lakukan, insya Allah malam hari ini kita akan bahas. Namun sebelum dimulai Bapak Ibu, mari bersama-sama kita membuka pintu pikiran kita. Namun sebelumnya yang baru kenal, nama saya Muhammad Amin, dipanggil Pak Amin boleh, Mas Amin boleh, Ustaz Amin boleh. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum dimulai sebagaimana biasa, tadi yuk yang bawa HP untuk bisa di silent diketarkan. Kemudian yang berikutnya, yuk kita membuka pintu pikiran kita. Jadi otak kita itu seperti gelas. Jadi gelas ini akan bisa diisi kalau tutupnya dibuka. Begitu juga dengan pikiran kita, begitu juga dengan hati kita akan bisa dibuka kalau kita mau membukanya. Berarti ada yang menutup pikiran kita. Salah satu penyakitnya kita belajar, yaitu terkena penyakit namanya kesombongan intelektual. Terkena penyakit namanya I know namanya. Aku sudah tahu, aku sudah ngerti, aku sudah bisa. Ya, inilah yang paling sulit untuk kita ngomong kepada orang yang merasa sudah bisa, merasa sudah tahu. Ya, karena saat itu otaknya tertutup. Ketika otaknya tertutup, maka ilmu nanti ibarat gelas ini dikasih tutup, dikasih air, maka tumpah, nggak bisa masuk. Maka bagaimana kita membukanya? Kalau kita pernah mendapatkan ilmu yang sama atau mirip, sampaikan Alhamdulillah, ini penguatan. Atau mendapatkan ilmu yang baru, pemahaman yang baru, sampaikan Alhamdulillah, ini pemahaman baru yang kudapatkan. Jadi kita belajar ini dua. Kalau tidak pengulangan, pernah kita dengar, kita ulang kembali sehingga kita menjadi lebih paham. Atau yang kedua, baru kita ngerti sehingga mendapatkan pemahaman yang baru. Maka saat itu otak kita selalu terbuka. Kemudian nanti aktif terlibat 100% kalau ditanya menjawab, kalau diminta melaksanakan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan mulai Bapak Ibu dengan
salah satu riset, salah satu penelitian yang dilakukan oleh Michael Hart. Ya. Dia menuliskan tentang sejarah 100 tokoh yang paling berpengaruh di muka bumi ini. Hasil penelitian dari Michael Hart ini, manusia yang paling mulia, manusia yang paling berpengaruh, Nabi kita Muhammad SAW itu berada di posisi nomor 1. Nanti silahkan jangan buka di Google, manusia paling berpengaruh di muka bumi ini siapa. Nanti yang muncul adalah Nabi besar Muhammad SAW. Tanya di ChatGPT juga sama. Dan nanti ChatGPT pun langsung mengarah referensinya ke Michael Hart ini. Berarti Nabi Muhammad ini sudah diakui. Kalau dari langit sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bumi sudah diakui oleh seluruh umat manusia. Ya. Nah, apa rahasianya? Ternyata keberhasilan dakwah Rasulullah, keberhasilan Rasulullah itu bisa mengubah tatanan yang ada di muka bumi ini. Setidaknya ada 2 aspek, Bapak Ibu. 2 ini kalau nanti bisa kita ambil dalam kehidupan ini, insya Allah hidup kita akan menjadi baik, hidup kita akan menjadi mulia. Yang pertama, karena Rasulullah itu punya budi pekerti yang luhur, punya budi pekerti yang agung. Jadi siapapun Anda, siapapun kita, kalau punya akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dimanapun kita berada, itu akan diterima oleh orang lain. Ya. Karena hari ini yang dicari banyak manusia itu orang yang bisa dipercaya. Jadi kalau kita menjadi orang yang bisa dipercaya, menjadi orang yang amanah, maka percayalah dalam hidup ini kita nggak mungkin, Bapak Ibu, ya, hidup kita menjadi susah kalau kita menjadi orang yang sudah akhlaknya baik, bisa dipercaya. Ya, nah sampai keluhuran budi Nabi Muhammad, ya itu disanjung oleh Allah. Salah satunya di surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar punya budi pekerti yang luhur, punya budi pekerti yang agung. Ini yang ngakui adalah yang punya langit dan bumi. Dan inilah Rasulullah itu dimanapun dia diterima. Bahkan sebelum beliau ini jadi Nabi usia 40 tahun, semua orang itu kalau ketemu Rasul itu senang. Gitu ya. Kenapa? Karena akhlaknya mulia. Yang kenal itu kan sidik, amanah, tabligh, fatona. Nah itulah Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW itu tahan ujian. Tahan apa? Ujian. Satu, sudah akhlaknya baik. Yang kedua, tahan terhadap ujian-ujian yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupannya, baik di dalam keluarganya, ya, baik di dalam dakwahnya, di dalam peperangannya, dalam kehidupannya. Beliau ini tahan ujian. Nah, yang pertama kita akan bahas salah satu budi pekerti luhur dari Rasulullah Muhammad SAW yang bisa kita munculkan dalam kehidupan kita. Terutama mungkin kita mulai dari keluarga kita. Rasulullah itu punya budi pekerti, salah satunya adalah satrul uyub. Beliau itu pandai menutupi kekurangan, menutupi aib orang lain. Setiap kita itu punya kekurangan, setiap orang itu punya aib. Nah, Rasulullah itu sebaik-baik orang yang bisa menutupi kekurangan. Ada satu kisah yang pengen saya sampaikan sebelum nanti kita masuk ke langkah, Bapak Ibu. Di zaman Rasulullah itu ada sekumpulan sahabat yang dia itu mukimnya, tempat tinggalnya, jadi nggak punya tempat tinggal. Tapi beliau itu kehidupannya, tidurnya, aktivitasnya itu di sekitar Masjid Nabawi. Maka disebut sebagai Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ini adalah sekelompok sahabat Rasulullah
yang ada di Madinah yang mohon maaf orangnya miskin, hartanya sedikit. Jadi kalau makan itu gandul sama Rasulullah. Apa yang dimakan oleh Rasulullah itulah yang dimakan oleh Ashabus Suffah. Nah, salah satunya di antara Ashabus Suffah itu komandannya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang Abu Hurairah ini menjadi salah satu sahabat yang paling banyak juga meriwayatkan hadis Rasulullah karena sering bareng dengan Rasulullah. Nah, ceritanya suatu ketika Rasulullah itu mendapatkan hadiah. Ada kiriman dari sahabat, yaitu dikirimi nasi kebuli. Nasi apa? Nasi kebuli, ada beberapa nampan, dan dagingnya itu daging onta, Bapak Ibu. Daging ontanya besar, gitu ya, nasi kebulinya satu nampan. Kalau biasa itu makan itu bareng-bareng. Nah, Rasulullah dapat, nggak mungkin dimakan sendiri, maka Rasulullah mengundang itu Ashabus Suffah. Salah satu komandannya adalah Abu Hurairah. Wah, senang sekali karena satu hari beliau itu belum makan karena Rasulullah nggak makan, ini mereka nggak makan. Wah, senang banget, bahagia Bu. Mereka kumpul, wayahe wetengnya perutnya lapar, ya, perutnya keroncongan, nggak cuman keroncongan tapi dangdutan juga. Keroncongan sampai dangdutan. Kemudian datang diundang, waduh, gak sabar pengen mangan. Ya, doa bareng-bareng. Setelah doa lagi nyentuh nasi kebuli, dengar suara adzan Isya. Sahabat Bilal mengumandangkan adzan untuk sholat Isya. Ya. Inilah kebijaksanaan Rasulullah. Rasulullah tidak menyuruh langsung sholat, enggak. Karena Rasulullah paham, ini sahabat pada lapar semua nih, perutnya sudah keroncongan ini. Maka Rasul menyampaikan, udah, kita lanjut makan dulu, sholat Isya-nya nanti. Itulah kebijaksanaan Rasulullah. Sehingga hari ini ada dalil, mending mangan mikir sholat daripada sholat mikir mangan. Nah, ini di zaman Rasulullah sudah ada itu. Itulah kebijaksanaannya. Maka disuruh makan dulu. Nah, di saat makan bareng, Bapak Ibu, ada salah satu seorang dari sahabat ini yang mohon maaf hentut, buang angin, ya. Kentut, ketika kentut nggak ada suaranya tapi ada baunya, ya. Dan semua sahabat yang mau makan itu nutup hidung, ya. Dan Abu Hurairah ini rada emosi di hadapan Rasulullah, kok ngentut. Abu Hurairah ngomong, siapa ini yang buang angin di hadapan Rasulullah? Siapa yang buang angin? Semuanya diam, semuanya tunduk, takut campur malu. Jadi satu itu meneng kabeh, ya kan? Orang sing ngaku. Nah, maka sekarang jangan heran. Nek jenengan pas ning bis, pas ning high ace sak mobil, ini ono buang angin siji, kan mampu kabeh, betul? Betul ya? Nah, kalau saya sering dengan istri, kalau di mobil itu serah usah teriak-teriak, sedot bareng-bareng biar cepet enggak ya. Ya. Itu ya kan ini itu sopo itu gak ada ngaku. Dan para sahabat itu juga ada ngaku, Bapak. Nah, cuman Abu Hurairah itu dalam batin ini, rak popo, ora do ngaku rak masalah, tapi delokas konangan. Itu Abu Hurairah dalam hati, dan Rasul itu bisa membaca itu. Rak popo, rak do ngaku rak masalah, tapi sebentar lagi akan konangan. Kenapa? Setelah makan nasi kebuli sama daging onta, maka sholat Isya. Siapa nanti yang ambil air wudu, berarti dia yang ngentut. Wah. Meneng kabeh Bapak Ibu. Wah, ketakutan Bapak Ibu, karena akan konangan, akan ketahuan. Inilah Rasulullah Satrul Uyub, yaitu menjaga aib saudaranya. Kemudian setelah mulai makan, Abu Hurairah suruh emosi, ya.
sopo itu pengen delok dia. Dan ketika sudah selesai makan, maka Rasulullah menyampaikan. Rasulullah bertutur, Rasulullah berkalam, beliau menyampaikan, barang siapa yang habis makan daging onta berwudulah. Barang siapa yang makan daging onta berwudulah. Nah, sahabat yang untuk langsung pelong, alhamdulillah, orang konangan. Barang siapa yang habis makan daging onta, ambil wudulah, berwudulah. Sehingga ini menjadi dalil, sehingga di dalam fikih itu terjadi banyak perbedaan. Salah satunya ini, Rasulullah menyampaikan tadi sehabis makan daging onta berwudulah. Tujuannya Nabi Muhammad adalah apa? Menjaga rahasia, agar orang yang ngentut ini mau konangan gitu, biar nggak kena malu, nggak kena semprot, nggak takut. Sehingga Rasul menyampaikan, sekarang siapa yang habis makan daging onta berwudulah. Madhab Imam Syafi'i, ya, beliau menyampaikan bahwasanya barang siapa yang setelah wudu dia makan daging onta tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengambil Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk ambil air wudhu dalam rangka menutupi aib saudaranya. Beda dengan Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i, madhab Hambali. Beliau mengatakan barang siapa yang habis makan daging onta berwudulah, karena makan daging onta membatalkan wudu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada dua perbedaan dan mereka semuanya baik-baik saja Bapak Ibu. Maka di dalam fikih perbedaan itu adalah rahmat. Imam Syafi'i, suami istri sentuhan habis kena wudu maka batal. Madhab Maliki enggak. Mereka punya dasar. Ya, yang batal adalah saat hubungan suami istri tapi sentuhan enggak ada masalah. Monggo dengan pakai dalil yang mana. Nah, inilah kebijaksanaan Rasulullah yang sampai sekarang Bapak Ibu belum ketahuan yang ngentut siapa itu nggak tahu. Sampai saiki yang tahu hanya Rasulullah. Saya tak ngomong Bapak Ibu, nek jenengan Inggris ana wong ngentut, jenengan meneng atau ngomong? Wis bengok-bengok ae. Ora usah ning bis ning kene wae mabus ngene. Nah, masih ngaku Bapak Ibu ya, itu sejak dulu ada. Sehingga Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, hadis riwayat Muslim, tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Nek ono aib sedulure maka ditutup, dirahasiakan. Ya, ditutup, dirahasiakan, maka Allah akan menjaga aibnya, menutupi aibnya kelak nanti di akhirat. Yuk, tangan kanan bunyi angkat, taruh di pundak teman sebelah kanannya, ditepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku, seperjuanganku, Rasulullah menjadi manusia terbaik di muka bumi ini. Ada dua aspek yang ada pada diri beliau. Yang pertama, Rasulullah itu punya akhlak mulia. Salah satunya pandai menutupi aib kekurangan saudaranya. Yang kedua, Nabi Muhammad tahan ujian. Yang tangan kiri, saatnya pembalasan. Yuk, pijit pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Aku sudah diingatkan. Mulai hari ini saya semakin paham. Yang disenangi banyak orang, yang disukai oleh istri, suami, anak, tetangga, rekan kerja, siapapun itu, kalau punya akhlak yang mulia,
budi pekerti yang luhur. Yang kedua, tahan ujian, tahan cobaan. Itulah Rasulullah. Alhamdulillah. Nah, halo, subhanallah. Hai, alhamdulillah. Yang kedua, kita belajar dari Rasulullah yang tahan terhadap ujian, tahan terhadap cobaan, Bapak Ibu. Ya, saya ambil satu kisah sebelum nanti kita masuk apa langkah yang bisa kita lakukan untuk mencintai Rasulullah. Ya, kita belajar dari kisah hijrahnya Rasulullah. Hijrah saat mentok, sudah tidak ada jalan, Bapak Ibu. Ya, tidak ada jalan, dakwah di Mekah sudah mentok, terjadi pertarungan yang luar biasa, rono solusi sehingga mendapatkan perintah untuk berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Yang saat itu Rasulullah keluar dari rumah beliau, yaitu di tanggal 28 Safar. Ya, ada 4 orang yang bersamai Rasulullah, bersama Rasulullah berempat ya, 3 orang yang bersamai. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga adalah Amir bin Fuhairah, ya, itu adalah pembantunya Abu Bakar. Yang keempat adalah Google Map-nya Nabi Muhammad. Dia yang tahu rute, yang tahu jalan, yaitu Abdullah bin Uraikid. Ya, beliau dari orang Yahudi, beliau non Muslim. Yang inilah yang sering kita jadikan dasar. Rasulullah juga kerjasama dengan orang yang tidak satu agama. Ya, salah satunya kerjasama dengan Abdullah bin Uraikid, karena Abdullah bin Uraikid itu tahu jalan tikusnya menuju Madinah, tidak pakai jalan utama. Karena saat itu di kota Mekah diumumkan oleh pemimpin kafir Quraisy, orang Yahudi, barang siapa yang bisa menangkap namanya Muhammad, baik dalam keadaan hidup maupun mati, mendapatkan hadiah 100 ekor onta yang terbaik. Maka semua itu kan berbondong-bondong ingin mencari ini karena dapat hadiah. Maka Rasulullah keluar dari rumah dengan diam-diam. Kemudian beliau karena dikejar oleh orang kafir Quraisy, Bapak Ibu, orang Yahudi, maka beliau itu bermalam ngumpet di Gua Sur selama 3 hari. Telung dino nih, nggak keluar karena kondisi luar masih prodit. Ya, yang saat itulah terjadi kisah yang luar biasa, Bapak Ibu. Saat itu Abu Bakar itu ketakutan. Ketakutan kenapa? Khawatir bahwasanya kalau nanti konangan ini Nabi Muhammad akan ditangkap dan akan dibunuh. Takutnya luar biasa. Tapi luar biasa Allah tolong beliau, karena saat masuk ke Gua Sur nggak begitu lama, ada binatang namanya laba-laba, itu membuat sarang. Dan juga ada burung, ya, yaitu burung merpati, itu bertelur di depan area Gua Sur ini. Sehingga di luar itu sudah terjadi percakapan, yuk kita cek di dalamnya, ya, jangan-jangan ngumpet di sini. Itu Abu Bakar dengar dan takutnya luar biasa. Tapi karena ada sarang laba-laba yang di situ, mereka pengen nih, nggak usah, nggak perlu di dalam. Lah kenapa? Kalau ada orang masuk, sarang ini akan rusak. Kalau orang masuk, ini telur dari burung merpati ini akan pecah. Ini nggak ada apa-apa ini. Dan seandainya orang kafir Quraisy itu lihat ke bawah, itu sudah kelihatan. Gitu ya. Dan saat itu Abu Bakar ketakutan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan firman-Nya, saya lupa ayatnya, Bapak Ibu, bahwa saya menyampaikan, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Allah itu bersama dengan kita. Innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih. Nah, kalimat itu diucapkan Rasulullah kepada Abu Bakar. Kamu gak usah khawatir. Aku takut ya Rasul, kalau polangan nanti kamu dibunuh di mana. Gak usah khawatir. Allah bersama dengan kita. Pelajarannya apa? Rasul sekelas Nabi pun mau ke Madinah butuh namanya Google Map, butuh namanya tour guide, orang yang ngerti apa. Itu sebagai ikhtiar. 3 hari, tepatnya tanggal 1 Rabiul Awal, beliau perjalanan, Bapak Ibu, jadi Mekah ke Madinah itu kurang lebih 500 kilometeran, ya. Kemudian mampir di Masjid Quba,
Kemudian beliau berjalanan menuju ke Madinah. Ke Madinah pun bukan lewat jalur depan. Saat itu Rasul sudah di hadapan, sudah disambut oleh bapak-bapak di pintu gerbang. Tapi Rasulullah tidak lewat jalur itu. Rasul lewat jalur belakang. Kenapa? Karena petunjuk dari Abdullah bin Quraid. Ini kalau kita lewat jalur depan, ini banyak para penyamun, banyak para perampok. Maka kita lewat jalur belakang. Maka Rasul yang disambut pertama kali itu adalah ibu-ibu yang menyambut Rasulullah dengan sebutan Tola al-Badru ala ina min saniyatil wada. Nah, min saniyatil wada itu adalah sebuah jalan, sebuah gang yang dilewati Rasulullah lewat jalur belakang. Namanya min saniyatil wada. Sehingga Tola al-Badru alaina min saniyatil wada, ya. Kenapa? Karena Rasul nggak taruh depan, tapi jalur belakang. Nah, apa ujian yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu? Saat Nabi Muhammad itu sudah sampai di Madinah, itu terdengar oleh orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, Yastrib saat itu belum berubah menjadi Madinah. Ya, ada 3 orang Yahudi yang dia pengen muji Nabi Muhammad, pengen ngetes. Iki janjane yang datang ini Nabi beneran atau Nabi palsu. Ngetes Bapak Ibu. Untuk ngetesnya apa yang dilakukan? 3 orang dari orang Yahudi ini, beliau itu sengaja ngambil namanya biji kurma. Biji kurma itu digoreng, Bu. Digoreng dari pagi sampai sore. Gorengnya bukan pakai minyak, tapi gorengnya pakai asen itu ya, kan panas ya. Digoreng dari pagi sampai sore sehingga biji kurmanya itu hitam, kering hitam. Dan ini kalau ditanam nggak mungkin tumbuh. Dan ini sengaja ingin muji Nabi Muhammad. Ya, ingin muji Nabi Muhammad. Nah, kemudian 3 orang ini mendatangi Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah engkau yang disebut sebagai Muhammad? Apakah engkau yang disebut sebagai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad, iya, saya Muhammad bin Abdullah, saya adalah Rasulullah. 3 orang ini langsung mereka, kalau memang engkau ini Rasul, apa mukjizatmu? Apa kelebihanmu? Nabiullah Musa alaihissalam, dulu nabiku Nabi Musa itu bisa belah lautan. Apa mukjizatmu? Rasulullah cerdas Bapak Ibu. Sebentar, sebelum dengan tanya yang macam-macam, kita kenalan dulu. Aku belum kenal dengan dirimu. Siapa kamu? Salah satu 3 orang Yahudi ini adalah Salman Al-Farisi. Saat itu belum masuk Islam. Salman Al-Farisi yang dikenal dengan nanti strategi perang Khandaq atau perang Parit. Ya. Nah, kemudian tanya, kita kenalan dulu. Setelah mereka kenalan, nah terus maksudnya gimana? Kok tanya mukjizat kepadaku? Kamu nggak punya mukjizat sebagaimana yang kamu harapkan. Ya udah, kalau gini, ini aku punya namanya biji kurma. Kalau kamu memang nabi, kalau kamu memang Rasulullah, ya, nabi yang terakhir, kamu bisa menumbuhkan ini namanya kurma yang sebelumnya sudah digoreng sampai kosong. Sebentar, setahu saya sebuah kegiatan, sebuah aktivitas itu akan berjalan lancar kalau kita itu kerjasama. Kalau kita kerjasama. Bagaimana kalau kita kerjasama? Maksudnya gimana? Panjenengan mau pilih mana? Mau pilih menanam atau menyirami? Karena biji ini akan tumbuh ketika ditanam dan disirami. Ayo kita kerjasama. Monggo panjenengan pilih mana? Pilih jenengan yang menanam, saya yang menyiram, atau saya yang menanam, panjenengan yang nyiram. Silahkan diskusi. Wong telu rebukan Bapak Ibu. Rembukan piye iki ngene iki
iki kan wis gosok. Iki wis delok tambah model wis bedul kaya arang Bapak Ibu. Hitam kelak ya. Tapi ya, yang jadi problem kalau kita yang nyirami, kita sing rekoso. Kenapa? Nah, ambil airnya beda dengan beruang. Nek beruang iku langsung subur muncul air boneh demak ya. Ya, untuk sidik metu Bapak Ibu. Saya di Jepara Bu, itu berapa meter sudah keluar air gampang. Kalau Mekah ratusan meter nimbo sak kemenge. Bingung mereka Bapak Ibu. Waduh gimana ya? Wah kudu piye ya wis kita ambil lah, karena kalau kita menanam kita sudah kalah. Ya udah sepakat yang mengambil untuk menyirami. Ya udah kalau seperti itu ya Muhammad, kalau seperti itu panjenengan yang menanam, kami yang menyiram. Oke, nggak masalah. Maka Rasulullah kemudian membuka tanah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim taruh satu kurma di situ, tutup tanah. Satu lagi dibongkar lagi tanah, Bismillahirrahmanirrahim taruh, ditumpuk. Sebelahnya lagi ambil tanah, ditumpuk, dikasih, kemudian ditumpuk. Kemudian orang Yahudi dia mengatakan, mana yang Muhammad gak tumbuh? Bagaimana bisa tumbuh? Uang dulu disirami, kan kesepakatannya kan aku yang nandur. Berarti tugas jenengan yang kedua adalah menyiram. Bagaimana ini bisa tumbuh kalau tidak disiram? Oke, kalau gitu besok kita akan siram. Dan betul Bapak Ibu, orang Yahudi ini, 3 orang ini akhirnya ngambil air disiram. Subhanallah, luar biasa kuasa Allah. Baru 1 hari, kurang lebih hampir setengah meter, 1 meter sudah tumbuh itu kurma. Tukul, wah jadi iki wis tak bakar lho, wis digoreng telung dino, wis setino lho, sampai gosong kok tukul. Bener, jangan-jangan dia itu Rasulullah. Hari keduanya tambah tinggi, gak begitu lama Bapak Ibu, akhirnya besar tinggi sampai muncul buahnya. Buahnya itu ranum, diambil enak, dipangan, istilah Semarangnya maknyus. Apa? Maknyus, enak, wah luar biasa. Nah, istilah bahasa Arabnya maknyus itu ajwa. Apa? Ajwa. Nah, hari ini kita tahu sejarah kurma ajwa ada disebut sebagai kurma Nabi karena yang nandur Nabi Muhammad. Dan satu jenengan ambil kurma yang paling hitam pekat adalah ajwa. Jenengan cari kurma apa pun nggak ada. Kenapa hitam pekat? Kenapa hitam pekat? Karena gosong. Maka disebut sebagai kurma Nabi karena tumbuhnya sebelumnya digoreng sampai gosong. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Sampai sekarang, dan kurma ini paling mahal. Betul ya? Ajwa ini paling mahal Bapak Ibu. Ya, karena kurma Nabi, karena tumbuhnya ajaib Bapak Ibu ya. Awasal musasanya. Nah, inilah menjadi hikmah Rasulullah berujian. Kemudian di dalam keluarganya juga sama, perjalanan Rasulullah di dalam keluarga, sebagaimana kita lihat silsilah Nabi besar Muhammad SAW, ya, beliau punya kakek ya, namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini punya 5 anak, ya, ada Hamzah, ada Abbas, ada Abdullah, yang ini menjadi ayahnya Rasulullah. Kemudian ada Abu Lahab, Abu Thalib, dan juga Haris. Ya, nah, 5 Bapak ini ya. Kemudian Rasulullah lahir dari Abdullah, kemudian menikah dengan Ibunda Siti Aminah. Ya, ini perjalanannya. Nah, kemudian beliau itu punya 7 anak. Ya, 6 anaknya itu dari Khadijah. Yang ke-7 yang terakhir itu dari Mariatul Qibtiyah. Ya. Jadi anak pertama namanya Qasim, anak yang kedua Zainab, anak yang ketiga Ruqayyah, anak yang keempat Ummu Kulsum, yang kelima Fatimah Az-Zahra, 5 Abdullah, 7 adalah Ibrahim. Nah,
Rasul juga mendapatkan ujian yang luar biasa, yang berat oleh Allah dari jalur keluarga juga. Kita belajar dari putra pertama namanya Al-Qasim. Al-Qasim ini umurnya nggak panjang, hanya kurang lebih 2 tahun meninggal dunia. Anak laki-laki yang pertama meninggal usia berapa tahun? 2 tahun meninggal dunia. Ujian, ya, anak laki-laki meninggal dunia. Kemudian anak yang kedua adalah Zainab. Nanti Zainab menikah dengan Abu As bin Rabi. Bapak Ibu, mohon maaf tidak dianugerahi keturunan sampai beliau ini meninggal dunia. Tidak punya keturunan, tidak punya anak. Kemudian anak yang ketiga adalah Ruqayyah. Yang Ruqayyah ini nanti dijodohkan, dinikahkan dengan Utsman bin Affan, tapi beliau umurnya nggak panjang, sakit, meninggal dunia. Putrinya yang keempat, Bapak Ibu, anak yang keempat adalah Ummu Kulsum. Ya, ini juga sama, dinikahkan, dijodohkan dengan Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan ini mendapatkan julukan namanya Zul Nurain, yaitu pemilik 2 cahaya, karena putrinya Rasulullah dinikahi oleh Utsman bin Affan. Inilah yang menjadi sering Bapak Ibu bisa kita tiru. Untuk terjadi perjodohan itu dibolehkan, karena Rasulullah ini juga sama. Rasulullah jodohkan putrinya dengan Utsman bin Affan. Kemudian apalagi Abu Bakar As-Siddiq juga sama, untuk mempererat persaudaraannya, persahabatannya, putrinya dinikahkan nanti dengan Rasulullah. Gitu ya. Jadi bisa Bapak Ibu, jenengan punya sahabat, punya saudara, kalau sudah tahu baiknya, diperjodohkan tidak masalah. Ben tambah raket, tambah kuat, sebagaimana Rasulullah yang dilakukan. Ya, tapi qadarullah, Ummi Kulsum ini sampai meninggal dunia tidak juga punya keturunan. Ujian dalam keluarga Rasulullah. Baru yang kelima dari Fatimah Az-Zahra menikah dengan keponakannya, yaitu putra dari Abu Thalib, yaitu Ali. Akhirnya mendapatkan 2 putra, yaitu Hasan dan Husain. Anak yang keenam, Abdullah, juga meninggal dunia. Saat kecil dia meninggal dunia. Anak laki-lakinya, jadi Rasul gak punya anak laki-laki yang sampai dewasa. Mungkin nih orang anak laki-laki Abdullah, Mbah Qasim itu sampai gede, mungkin beda meneh ceritanya. Ya kan? Kemudian apa? Anak yang ketujuh adalah Ibrahim, laki-laki juga. 16, ada yang mengatakan 16, 18 bulan meninggal dunia. Rasul tidak punya keturunan dari keluarganya yang anak laki-lakinya sampai dewasa. Apa pelajarannya? Rasul juga diuji. Apalagi beliau menikahi namanya Aisyah. Aisyah itu salah satu istri Nabi yang paling muda, dan beliau dinikahi Rasulullah perawan. Ya, mohon maaf, ayahnya adalah Abu Bakar, ayahnya Aisyah. Ya kan? Mantunya adalah Rasulullah sekelas Nabi, anaknya Aisyah, sampai beliau wafat tidak dianugerahi keturunan oleh Allah. Itulah ujian yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Rasul pun taat dan tunduk terhadap ketentuan dari Allah. Diuji Allah, tahan uji, apalagi kita. Rasul saja diuji. Maka hari ini nyuwun sewu Bapak Ibu, ada di antara Bapak Ibu yang diuji oleh Allah. Mungkin diuji sedang dengan ekonominya, ada yang diuji dengan kesehatannya, ada yang diuji dengan suaminya, diuji dengan istrinya, diuji dengan anaknya, ya, diuji dengan kebanyakan rezeki yang melimpah, itu ujian. Rezeki yang seret, itu pun ujian. Maka jangan, gak usah banyak baper. Kenapa? Karena diuji. Halo, subhanallah. Hai, alhamdulillah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita bisa mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari? Ya,
Maka langkah yang pertama, satu, bangun rasa cinta pada Nabi Muhammad. Bangun apa? Bangun rasa cinta, rasa sayang kepada Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Satu, perbanyak sholawat. Perbanyak apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad, karena Allah pun bersolawat Nabi Muhammad dan memerintahkan kepada kita di surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi bersolawat ini perintah Allah, sekaligus Allah sendiri juga bersolawat kepada Rasulullah. Maka PR-nya Bapak Ibu, ya, saya pengen ngasih PR. Biar apa? PR ini kalau jenengan lakukan, karena perubahan hidup kita itu bukan karena taunya. Tahu itu step awalnya. Step yang kedua adalah kita praktekkan. Dan saya pengen ngasih PR pada panjenengan, dan insya Allah ini sudah saya lakukan, Bapak Ibu. Maka ayo melakukan pembiasaan setiap hari. Ya, kita pakai yang paling pendek, boleh pakai namanya sholawat Jibril. Ya, sholawat itu banyak ya. Ada sholawat Jibril, ada sholawat Ibrahimiyah, ada sholawat Nariyah, Tibil Qulub, Tunziyat, Nuril Anwar, sholawat Badar, ya, dan banyak sekali tentang namanya sholawat. Nah, untuk melakukan pembiasaan, membangun kita cinta sama Nabi Muhammad dengan cara sering sebut namanya, menyanjung Nabi Muhammad, bersyukur kepada Nabi Muhammad, karena sholawat Jibril ini sholawat yang paling tua yang dilakukan malaikat Jibril kepada Rasulullah, karena malaikat Jibril adalah malaikat yang sering ketemu dengan Rasulullah karena membawa wahyu. Ya, dan yang kedua, malaikat Jibril ini menjadi komandannya, menjadi leadernya dari semua malaikat. Itu komandannya adalah malaikat Jibril. Nah, saya berikan pilihan dua. Panjenengan bisa pakai sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali, atau bisa pakai sholawat Ibrahimiyah. Ya, kita ambil depannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, jenengan cocoknya yang mana? Nah, yang saya praktekkan, panjenengan bisa coba Bapak Ibu dengan sholawat Jibril 1000 ini paling gampang jenengan cicil. Dicicil lebih enak ya. Ya, ini yang saya lakukan. Ya, boleh jenengan sekali duduk. Itu kalau 1000, kenapa sih sebenarnya nggak ada ukurannya ya Bu? Sebanyak-banyaknya sebenarnya. Cuman banyak itu sulit untuk diukur. Nah, kita perlu sepakati. Nah, saya pakai formula 1 hari 1000 itu nggak lama kok. Mungkin hanya 20 menitan, 25 menit lah. Nah, yang paling mudah, jenengan cicil habis sholat wajib, jenengan cicil 100. Berapa? 100. Caranya gimana? Boleh jenengan bisa pakai alat bantu dengan tasbih yang digital seperti ini, boleh. Atau yang paling mudah pakai jari. Pakai apa? Jari. Jadi hitungannya nanti sedang kita praktekkan. Jadi yang satu jari itu 4. Jadi 4 kali 5 adalah 20. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Nanti sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Total kalau nyampe ini 20, berarti yang sebelah kiri tutup 1, 20. Di sini selesai tutup 2, berarti 40. Di sini selesai tutup berarti 60. 5 kali dapat 100. Itu kalau jenengan praktek, nggak ada 5 menit. Yuk kita buktikan. Ya, sekalian kita latihan. Karena hari ini kita Maulid Nabi adalah menyanjung Nabi Muhammad. Salah satunya kita pakai sholawat Jibril. Pahami maknanya. Sallallahu alaihi Muhammad, semoga Allah berikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Ya, yuk bareng-bareng.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Yuk, sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Sudah dapat 20. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. 40. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. 60. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. 80. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. 144 menitan. Ya, baru sholat duhur 100, baru sholat asar 100, baru sholat maghrib 100, maghrib 100, isya 100, habis subuh 100. Sudah jadi dapat 500. Yang lainnya sambil goleng sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, nyetrika sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Olahraga muter lapangan ping 6 ping 7 sallallahu alaihi Muhammad wis pirang ewu gitu. Ya, sebagai bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad. Insya Allah orang yang mau mendapatkan sholawat akan dijauhkan dari kefakiran. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Oke. Mudah Bapak Ibu, insya Allah mudah. Itu butuh pembiasaan. Ini menjadi harian kita, ya. Atau pakai sholawat Jibril. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Panjenengan nimang putune daripada sehingga nenggadeng dewe tonggone elek kabeh, sing ayu-ayu dewe tonggone elek kabeh. Daripada ngono mending sholawati Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anake nangis jerit-jerit njaluk muring-muring Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bakal anak jenengan niteni, oh aku nek nangis disolawati. Mengko turun menurun menggone anak biyen nangis yo disolawati. Tenang, anak coba nyenengan solawati, menang Bu.
ketenangan. 1 hari 1.000. Siap? Siap? Siap. Insya Allah biar hari dari ngaji itu ada perubahan. Ya. Yang kedua yang pengen saya lakukan untuk harian adalah tiru akhlaknya, tiru perilakunya. Kita mulai dari hal yang terkecil. Ya, Allah sudah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan. Suri tauladan untuk siapa? Satu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Kalau jenengan mengharap rahmat Allah, jadikan Rasulullah tauladan. Yang kedua, bagi orang-orang yang berharap akan kedatangan hari kiamat, tiru akhlak Rasulullah. Dan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah, Allah perintahkan untuk suri tauladannya adalah Nabi Muhammad. Nah, kita ambil yang paling ringan yang harian bisa jenengan lakukan. Itu butuh namanya pembiasaan. Ya, yang pertama mulai dari hal yang sederhana. Ini harian, jenengan kudu hafal tuh nih. Bendino jenengan lakukan. Mulai malam ini jenengan praktekkan setiap masuk kamar mandi atau WC jenengan doa. Masuknya kaki kiri. Sekarang pun saya masih jalan. Depan pintu kaki masuk aku donga sih. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Karena kamar mandi WC itu isinya setan. Dan saya menduga ada orang yang kepleset di kamar mandi, bisa jadi lupa doa ini. Masuk kaki kiri. Ya, dan dibiasakan kalau memang ada tempatnya, kalau yang laki-laki, perempuan pasti jongkok Pak. Jongkok itu mohon maaf, pipisnya itu lebih tuntas. Ya, berdiri itu sebenarnya berisi darurat. Rest area menunggu lah ya. Nah, tapi kalau ada kesempatan paling baik adalah jongkok. Selesai keluar kamar mandi jangan lupa doa. Kaki kanan dulu yang keluar. Ini butuh pembiasaan, kalau nggak bisa. Kenapa kita lakukan? Aku cinta Nabi Muhammad, aku pengen niru kok. Selain itu ada pahalanya karena kita niru orang mau bludas-bludus orang ada pahalanya ini. Butuh pembiasaan. Ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba anni ada wa afani. Dengan mengharap ampunanmu ya Allah, segala puji bagi Allah yang menghilangkan penyakit dan dari tubuhku dan menjaga kesehatanku. Bukankah kita buang kotoran itu adalah sesungguhnya membuang penyakit. Dihafalke. Orang usah niru sing sholat malamnya Rasulullah sampai kakinya bengkak-bengkak. Orang usah ngono sik. Abot kuwi kita bengkak kan guru-guru bal-balan Bapak. Kenapa bengkak nyangking suwenya Pak? Rasulullah itu kalau sholat malam baru Al-Fatihah itu baca surat Al-Baqarah, lanjut surat Ali Imran, tutup dengan surat An-Nisa, baru rukuk pertama. Aku yakin jenengan ini ruku rasa sanggup. Sanggupnya 3 kul Pak, alhamdulillah Pak. Pertama kul loro binas, loro mesti kul ya kan? Nah, wes, yo itu dilakukan. Tapi ini dulu, ini yang basic harus ada di rumah setiap orang muslim. Nek jenengan ra apal, iso golek ning Google dicatat kayak ngene iki mau, di print, di fotokopi, laminating tempelke. Di pintu kamar nanti ben opo iso maca. Terus dengan ulang-ulang Bapak Ibu, oh ini jadi pahala. Apalagi jenengan takmir masjid, apalagi pengurus masjid, ambil peluang carane piye jenengan lakukan monggo dokok ning masjid. Setiap orang yang kamar mandinya baca itu jenengan untuk pahala. Keren kuwi. Ya, mulai dulu dari rumah. Siap Bapak Ibu? Sing wis yo diistiqomahkan, sing urung ayo dipraktekkan. Yang kedua, nih masuk rumah itu kaki kanan.
doa. Dan biasakan ada orangnya tidak ada orangnya ucapkan salam, assalamualaikum, kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka khairal waliji wa khairal makhriji, bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa alallahi Rabbina tawakkalna. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan tempat masuk dan kebaikan tempat keluar. Dengan menyebut namamu ya Allah kami masuk, dengan menyebut namamu kami keluar, dan hanya kepada Allah Tuhan kami bertawakal. Atau yang paling singkat langsung saja, bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa alallahi rabbina tawakkalna. Masuk kaki kanan, keluarnya pakai kaki kiri. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Iki nek ora jenengan biasa ke ora iso. Mencintai Nabi Muhammad dari hal yang terkecil ini kita mulai. Siap Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nanti masuk masjid, keluar masjid, iki ono dongane. Sing paling apik masuk masjid ya, masuk masjid itu kaki kanan, keluar masjid pakai kaki kiri. Masuk kaki kanan, Allah maftahli abwa rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Nek belum punya air wudhu, ambil air wudhu. Kalau punya wudhu langsung masuk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, duduk niat itikaf. Itu sempurnanya ke masjid. Masuk doa tahiyatul masjid, duduk doa itikaf. Nah itu biasanya berlaku dari orang yang rumahnya jauh dari masjid. Cedak biasanya raiso karena mangkatnya pas komat. Maka tantangannya cedak masjid nyuwun sewu, mangkatnya pas komat. Gitu Pak? Melayu sisa. Pokoknya sebenarnya sekerumus pepetan masjid. Oh lagi walat dolin amin aman ya. Nah, baru masjid Bapak Ibu. Wah guys. Pengalaman gitu kan. Ya, keluar masjid doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu anugerahmu atau fadilah kepadamu. Itu dibiasakan orang iso. Siap prakteknya? Siap ya? Nah kemudian apa lagi? Nah ini nanti sebelum jenengan tidur potong kuku dulu yang pernah saya sampaikan ya. Nah mulai saat ini cara potong kukunya harus beda bareng ngaji. Jangan sampai keliru. Selama ini jenengan kan potong karena tuh Pak tanganku dewe Pak. Itu terserah tuh Pak. Lagi rono pahala ini, pengen rono pahala pakai ini. Ya, kalau jenengan potong tangan, potong kuku tangan, potong tangan ya, tangan tak ya. Potong jari kuku itu mulai dari bagian kanan. Kita ambil yang paling mudah dari Imam Ghazali. Yang pertama itu telunjuk kanan nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5 lingking kiri, 6 manis kiri, 7 tengah kiri, 8 telunjuk kiri, 9 jempol kiri, dan ditutup 10 itu jempol kanan. Jelas? Sunnahnya hari Jumat motong kukunya. Kalau nanti sunnah hari Jumat. Tapi setelah tanpa hari Jumat nggak apa-apa, jangan mulai dari sekarang nek motong kuku mulainya dari sini. Jelas Bu? Paham? Bagian kanan telunjuk kanan nomor 1, kemudian tengah kiri nomor 2, kemudian manis kanan nomor tengah kanan, kemudian manis kanan, kelingking kanan, kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, tutup terakhir jempol kanan. Itu kalau motong kuku jari tangan. Jelas? Paham? Siap berubah? Siapa yang sebelumnya, ini cara potongan hemat, siapa yang sebelumnya sudah pernah praktek boleh angkat tangan? Karena ilmune hurung ono. Maka mulai malam ini jenengan eleng-eleng ini loh hikmah Maulid Nabi. Cara motong kukunya berubah, masuk keluar kamar mandinya berubah, masuk keluar rumahnya berubah, ya.
Kemudian kalau kaki mulainya dari kelingking kanan ditutup dengan kelingking kiri, urutnya ini ya. Nah ini yang tidak sama pakai Imam Ghazali ya. Pertama adalah ini telunjuk kaki dari kelingking sampai kelingking itu kalau kaki itu cara potong kukunya Nabi Muhammad. Jadi jenengan baru tahu nyuwun sewu sing salah ustadz. Karena tahu dikasih tahu kok Pak. Lah masalahnya aku tadi yang ngomong, lah ora teko kok. Ya waduh. Jelas Bu? Jelas Pak? Jangan motongku sendiri mau potong orang lain, misalnya Bapak ngomong, "Ma, Bu aku dipotong kukuku dipotongin." Nah, caranya itu mulai dari telunjuk. Nah, kemudian satu lagi Bapak Ibu tidur. Nah, ini memakai kancing baju. Ya, siapa yang pakai bajunya dari atas ke bawah boleh angkat tangan. Jujur Pak, yang selama ini jenengan ngancing ke kelambi, dur mengisor, boleh angkat tangan. Nah, rapopo orang ngerti mulai saat ini diwalik dari ngisor mendur, mulai dari kanan kemudian kiri. Pakai kancingnya dari bawah ke atas, seperti resleting jenengan itu loh. Dur mengisor mendur. Mengisor mendur itu orang Cina malah sunnah Rasul loh. Lu malah suge-suge gitu ya. Kenapa? Bener kok ngisor mendur. Nanti kalau nyopot dari atas ke bawah. Nek jenengan terlanjur kiru ora apa-apa. Wong ilmune hurung ento. Rasa dur-dur sih. Iki jenengan praktekan istimewa. Terus apalagi saya pengen pesan ini ya. Ini sebelum kita mati itu turu maksudnya ya. Ada ritual yang dilakukan oleh Rasulullah, amalan sunnah dilakukan Rasulullah, amalan sunnah dilakukan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa ya, bukan wajib ya. Nah ini ada urutannya Bapak Ibu, tidak harus urut sebenarnya, tapi ini harus ada. Mulai malam ini nanti jenengan praktekin. Siap? Siap ya. Bismillah ya. Yang pertama sebelum tidur maka tolong berwudu. Apa? Wudu. Sebagaimana wudu jenengan sholat. Sebelum tidur wudu sih. Dari mana dalilnya? Jika engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, hendaklah engkau berwudu seperti wudunya untuk sholat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Nanti jelaskan ke sisi kanannya. Hadis riwayat Bukhari 247, Muslim 2710. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Wudu. Baik jenengan dalam keadaan suci maupun haid, wudu. Ya. Tadi yang sholawat Jibril tadi, Pak kan saya main sholawat boleh kita main, jenengan boleh baca sholawat. Caranya itu ritual dengan suara adzan selesai jenengan ambil sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Itu bisa jenengan lakukan. Biar apa? Istiqomahnya jalan. Jelas? Nah kemudian jangan lupa membersihkan tempat tidur. Di sebelah isik, nek basa nggonku diserapi. Bahasa Indonesia dikibaskan. Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain. Ini potongan kain angel, paling gampang sarung, sajadah ya oleh, ya. Dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena ia tidak tahu apa yang terjadi di kasur sepeninggal dia tadi. Sebelum jenengan masukkan kan tidak tahu kejadian. Ono semute, ono corone, ono tikus, ono kalajengkinge, ono tikus, ono tikus kebangetan Bu. Ini kebangetan sing di omah ya. Jelas? Saya praktekin nanti malam. Alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Nah ini, ya ini tak langsung rangkaian, yaitu membaca 3 kul. Aku yakin jenengan hafal. Ya, membaca 3 kul. 1, panjenengan membaca kul huwallahu ahad sekali saja. Yang kedua, falak sekali, anas sekali. Nah ini petunjuknya. Jadi Rasulullah apabila hendak pergi ke tempat tidurnya, setiap malam beliau menyatukan kedua telapak tangannya
lalu meniupkan keduanya dan membaca surat Al-Ikhlas, Falak dan Nas. Ya, jadi Rasul sudah seperti ini, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebul ya. Qul a'udzu birabbil falaq, ya. Kemudian ditiupkan, Qul a'udzu binanas ditiupkan. Setelah selesai, beliau usapkan dari kepala, kemudian wajah, ke bagian tangan yang jenengan terbatas, yang jenengan ketahui, sini sampai kaki. Itu diusap 3 kali. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini ya tunjuknya. Beliau mengusap dulu tangannya ke bagian tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, tubuh bagian depan. Beliau melakukan tersebut sebanyak 3 kali. Ini ritualnya Nabi Muhammad sebelum mati. Tidur itu kan mati. Terus kemudian baca ayat kursi. Aku yakin jenengan hafal. Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Hadis riwayat Bukhari. Orang tua dulu mengatakan, nek meh turu baca ayat kursi ben ora dikeloni setan. Jadi nek jenengan kok urung wudu, orang maca kuwi ra ndonga-ndonga bablas ngarep pipi dikeloni setan. Fix kuwi. Ono sing sering dikeloni setan. Malah ngomong bojone setan. Wah, astagfirullahaladzim ya. Itu ya, baca ayat kursi. Kemudian apa? Tidur bagian kanan. Jadi kalau memang space kamar jenengan itu besar, saran saya bagian kepala itu di utara, bagian kaki itu di selatan. Nanti kalau jenengan tidur seperti orang mati, hadapnya ke kiblat. Jadi berbaring ke kanan begini bu. Nah ini ya, itu Rasulullah. Ya, ini kalau secara sains ilmiahnya, nah ini menjaga jantung pastinya, jangan sampai jantung ini tindehan. Ya. Artinya apa? Ke kanan. Sebagaimana orang yang mati itu kalau jenengan mati di masjid itu kepalanya sebelah bagian utara, kakinya selatan, hadapnya kiblat. Nanti di liang lahat juga sama. Nah itulah tidur yang terbaik. Sopo ngerti bablas rak tangi meneh. Kayak bojone BCL Asraf Singklar itu kan dulu meninggal kan turu bablas esok rak tangi. Ya, berbaring di bagian rusuk bagian kanan. Kemudian apa? Berzikir. Wah, ritualnya oke loh Bapak Ibu. Kita kayak gini sih, ya. Berzikir yang paling gampang ini aja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, kalau di sini keterangannya Allahu akbar 33, subhanallahnya 33, alhamdulillahnya 34 kali, ya jumlahnya 100. Tapi yang paling gampang, paling mudah, pakai ini aja. 4 kalimat yang dicintai oleh Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 33 kali. Tambah siji ra masalah, banyak dipikir. Mungkin ini jangan ambil pakai yang jenengan sebelum tidur. Terus mulai layang-layang mocone iki. Ya. Nah, itu tidak harus urut ya Bapak Ibu, tapi ini bisa kita lakukan. Terus tambah satu lagi, yaitu membaca doa sebelum tidur. Ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau Bismika Allahumma amut wa ahya. Apabila Nabi SAW tidak tidur, beliau mengucapkan Bismika Allahumma amut wa ahya. Dengan nama ya Allah aku mati, aku tidur, dengan namamu aku hidup. Dan bangunnya dia berdoa, Alhamdulillahilladzi adhaba anna wa'afani wa'afani ahyana ba'da matana wa ilaihun nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah Engkau matikan kami, dan kepadanya kami akan menjadi tempat untuk kembali. Doa bangun tidur dihafali. Itu ritualnya Nabi Muhammad sebelum tidur ini. Siapa yang sudah mempraktekkan? Alhamdulillah, satu orang. Sopo sing durung praktek boleh katakan. Siapa yang baru ngerti boleh katakan. Sopo sing ngerti tapi ra mlaku. Yuk mulai malam hari ini, karena kita datang, kita praktek nanti malam. Siap? Jangan lupa wudu, resii. Kemudian apa? Baca 3 kul. Berbaringnya di sebelah kanan,
nek memang ora iso madhep kiblat ora apa-apa, sing penting rusuk bagian kanan. Wah, kamarku wis terlanjur ya Pak, lonjonge mene ora apa-apa ada yang dirubah ya. Ya. Kemudian apa? Baca ayat kursi, bertasbih, doa tidur. Ada satu amal lagi. Halo. Subhanallah. Hai. Alhamdulillah. Siap dipraktekkan Bapak Ibu, siap? Oke, satu lagi sebelum tidur. Siapa yang pengen nanti dijauhkan dari siksa kubur? Belakang tangan. Bareng-bareng dipraktekin. Pengen? Beneng kuburan rak disiksa. Pengen? Biar nanti ditanya malaikat mungkar dan nakir, yang menjema yang jawab adalah dia. Pengen? Pengen. Salah satunya yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Rasul sebelum tidur membaca 30 ayat, yaitu juz 29, yaitu surat Al-Mulk. Ya, barang siapa membaca tabarakalladzi bihadil mulk setiap malam ya, karena Rasulullah kadang dilakukan sebelum tidur, tapi bisa jadikan lakukan habis sisa. Saya tertarik ada satu jamaah, ini jamaah di Ngaglik kalau nggak salah, itu ada pengajian tiap malam Jumat, setiap selapanan, itu sebelum mulai pengajian dia baca surat Al-Mulk. Kemudian kemarin tak kuatin, Pak, yang dilakukan sudah benar Pak, tiap malam baca surat Al-Mulk, karena surat Al-Mulk ini setiap malam kita baca, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah SAW menamakan surat tersebut sebagai Al-Mani'ah, yaitu penghalang dari siksa kubur. Wah, luar biasa. Jadi jenengan sing wedi mati, wedi ngene kuburan piye, praktekin bawae. Ya, nah dari yang lainnya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata, tidaklah Nabi SAW tidur hingga beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil. Ada dua kalau jenengan mau, satu Rasul membaca surat As-Sajdah, yang kedua membaca surat Al-Mulk. Ini dari Abu Hurairah, sesungguhnya dalam Al-Quran itu ada surah dengan 30 ayat yang menjadi syafaat, menjadi penolong bagi seorang sampai mendapatkan ampunan. Itulah surat Tabarok, yaitu surat Al-Mulk. Siap dipraktekkan? Tangan kiri gue diangkat, kiri, taruh di pundak teman sebelah kirinya. Ditepuk pelan-pelan, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, sahabatku, alhamdulillah, hari ini saya mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran dari Maulid Nabi malam hari ini untuk mencintai Nabi Muhammad. Yang pertama, perbanyak sholawat. PR-nya setiap hari minimal 1000 ya sholawat. Jenisnya monggo, nek sing paling pendek pakai sholawat Jibril ping 1000 ya minimal. Enteng kok, butuh pembiasaan. Yang kedua, tiru akhlaknya, perilakunya, dari hal yang terkecil, keluar masuk kamar mandi, keluar masuk rumah, naik turun kendaraan, keluar masuk masjid, sebelum tidur, ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mulai malam ini dipraktekin, biar amalnya, biar ilmunya bermanfaat. Nanti yang tangan kanan pijit pelan-pelan, ikuti kata saya. Alhamdulillah, terima kasih. Selama ini saya terlalu banyak ngaku cinta kepada Muhammad, ngaku cinta pada Nabi Muhammad, tetapi kenyataannya zong, buktine males sholawat. Oleh sebab itu mulai besok sholawat minimal 1000 ya. Yang kedua, tiru akhlaknya dari keseharian kita. Ra usah dur-dur sik, mulai dari harian, masuk keluar rumah, masuk keluar kamar mandi, naik kendaraan, masuk keluar masjid, mau tidur dan bangun tidur, dipraktekin ya. Insya Allah berkah hidupmu, selamat hidupmu dunia akhirat. Ayo dipraktekkan. Alhamdulillah. Siap Bapak Ibu? Banyak, nanti bisa ditambah.
dengan sedekah pagi. Ayo kita rutinkan ya. Kemudian ini sedekah pagi itu istimewanya ditambah doa dari malaikat. Kalau sedekah malam, sedekah sore itu nggak ada. Khusus sedekah pagi ada spesialnya, ada nilai plusnya, ada doa dari malaikat. Ya. Kemudian nanti ada puasa Senin Kemis dan sebagainya. Semua bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Kuncinya satu, bisa karena biasa, biasa karena pembiasa. Yuk 2 jempol Bapak Ibu. Beneng-eling iki ilmune perubahan. Bareng-bareng bisa karena biasa. Biasa tulis senyum ya, biasa. Jadi kan biasa utang kan biasa. Biasa ngerumpi kan biang gitu loh. Nah, itu biasa ya. Karena biasa itu enak ya, barang-barang bisa karena biasa, biasa karena biasa. Itu berat karena belum menjadi kebiasaan. Memulai abot, tapi kalau kita tidak memulai, kita tidak akan mungkin bisa. Ayo dipraktikkan mulai dari hal yang terkecil. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya lewat malam hari ini apa yang kita pelajari bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa tunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang orang-orang telah diberikan nikmat oleh Allah, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah. Semoga hidup kita manfaat, semoga akhir kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdali. Ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah, syukur kami panjatkan kehadiranmu karena malam hari ini Engkau takdirkan kami untuk hadir di tempat ini ya Rabb. Terima kasih ya Allah, matur nuwun ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sampaikan salam dan sholawat kami kepada junjungan kami, contoh model kami, kekasih kami, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiullah. Assalamu alayka ya Syafatullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Ya Allah ya Rabb, izinkan kami menengadahkan kedua tangan kami ya Rabb, memohon kepadamu ya Rabb. Begitu mulianya akhlak Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Sayang ya Rabb, sangat sedikit yang bisa kami tiru ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, melalui momentum pengajian malam hari izinkan kami ya Rabb bisa meniru, bisa mencontoh akhlak beliau. Hadirkan rasa cinta kami kepada Nabi kita, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Izinkan kami ya Rabb untuk bisa mengistiqomahkan, membiasakan setiap hari minimal 1000 kali kami itu bersolawat kepada beliau ya Rabb, sebagai wujud cinta kami pada beliau, sebagai wujud penghargaan kami, penghormatan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami ya Rabb untuk mencintai Rasul kami ya Allah. Izinkan hati kami ya Rabb yang banyak dosa ini. Izinkan mulut kami yang banyak dolim ini. Izinkan mata kami yang banyak maksiat ini ya Rabb, untuk mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW ya Rabb. Izinkan kami semua hari yang hadir, jamaah semuanya bisa mengistiqomahkan ya Rabb, sholawat kepada beliau ya Rabb, sebagai wujud cinta kami kepada beliau. Ya Allah ya Rabb, izinkan juga kepada kami ya Rabb yang mengaku cinta pada Nabi kami. Sayangnya ya Rabb, kami selalu bohong ya Rabb. Kami selalu ngomong cinta, ngomong sayang pada Nabi Muhammad. Buktinya dalam kehidupan kami jarang bersolawat untuk beliau. Kami terlalu pelit ya Rabb, apalagi mencontoh akhlaknya ya Rabb. Izinkan malam hari ini ya Rabb, kami ingin ya Rabb di dalam rumah kami ada sunnah Rasul kami Muhammad SAW. Kami munculkan di rumah tangga kami ya Rabb. Jadikan kehidupan kami ya Rabb untuk bisa mencontoh akhlak Nabi kami Muhammad SAW. Bahwasanya Engkau telah berjanji, barang siapa yang mencintaimu ya Rabb, maka ikuti Nabi kami Muhammad SAW. Dengan kemuliaan Nabi-Mu Nabi Muhammad SAW, izinkan kami untuk berdoa ya Rabb, untuk memanjatkan segala hajat-hajat kami ya Rabb, segala masalah-masalah kami ya Rabb. Silahkan Bapak Ibu berdoa secara khusus, secara sendiri-sendiri, minta sama Allah melalui konten kita hari ini, Maulid Nabi.
dan melalui akhlak Rasul Muhammad SAW. Semoga doa kita dijawab. Silahkan berdoa sendiri-sendiri. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu, ada di antara kami yang sedang uji dengan sakit ya Rabb. Kami mohon kepadamu semoga sakit yang beliau derita ya Rabb, menjadi wasilah menguburkan dosa-dosanya ya Rabb. Segera angkat penyakitnya ya Rabb. Ada di antara kami hari ini yang punya kesempitan rezekinya yang sedang Kau sempitkan ya Rabb. Kami mohon kepadamu semoga Kau segera lapangkan rezekinya ya Rabb. Ada di antara kami yang hari ini bermasalah dengan hutangnya ya Rabb. Kami mohon kepadamu segera Kau lunasi ya Rabb. Ada di antara kami hari yang merindukan dengan keturunan ya Rabb. Hadirkan keturunan kepada keluarganya, kepada kehidupannya ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kepadamu kami mohon. Siapa lagi kami minta ya Rabb, kalau tidak dengan kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami ini banyak salah, banyak dosa ya Rabb. Tapi Engkau maha pemaaf ya Rabb. Maafkan kami, maafkan kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, kesalahan saudara-saudara kami, kesalahan anak kami, suami kami, istri kami. Kepadamulah kami mohon dan kepadamulah kami minta pertolongan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Waqti hajatina ya Allah, waqti hajatina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ladina Terima kasih, mohon maaf segala-galanya dari saya Bapak Ibu. Ya, semoga kita semua bisa istiqomah di majelis ini. Alamin. Cukup sekian, gembok dibuat pasti ada kuncinya, masalah dihadirkan pasti ada solusinya. Sendirian kita terima kasih, cukup sekian. Terima kasih. Kali Banteng Karangayu, thank you Bapak Ibu ya. Mari ketemu dengan istighfar ya kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Alhamdulillah kali alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Doa majlis subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.